Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep fungsi serta cara penyajiannya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Fungsi sebenarnya sudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, kemudian gambar yang kedua. Lalu, sebenarnya fungsi itu apa ya? Yuk kita temukan jawabannya pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan tetap semangat. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan Ananda bisa menjelaskan apa itu fungsi dan bagaimana ciri-cirinya, kemudian bisa memberikan contoh mana yang fungsi dan bukan fungsi, serta bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep fungsi. Lalu, fungsi itu apa ya? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat satu dengan anggota himpunan yang lain. Oke, sekarang maksud dari pengertian ini apa gitu ya? Jadi, agar kamu lebih paham, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini ada sebuah diagram panah yang menyatakan relasi anak kandung dari. Nah, jadi bisa kita lihat A ini adalah himpunan anak dan B ini adalah himpunan ibu. Nah, jadi si A itu adalah, di sini misalkan Rian itu adalah anak kandung dari Ibu Ani, Lia anak kandung dari Ibu Desi, Ulia anak kandung dari Ibu Desi, dan Arif anak kandung dari Ibu Ayu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ternyata dari hubungan ini, ya, hubungan anak dan ibu kandung, semuanya itu punya pasangan tepat satu, ya, tepat satu, berarti hanya satu. Artinya, si Rian ini ibunya cuman Ani, ya, karena dia lahirnya dari Ibu Ani, gitu. Lia dan Ulia juga sama, ya, walaupun keduanya memiliki ibu yang sama, tapi kan lahirnya satu-satu, gitu ya. Jadi Lia adalah anak kandung dari Ibu Desi, Ulia anak kandung dari Ibu Desi. Kemudian Arif juga punya ibu kandung yaitu Ibu Ayu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ternyata yang dikatakan fungsi itu adalah setiap anggota suatu himpunan itu punya pasangan tepat satu. Ya, jadi di sini terlihat ya, setiap anggota itu panahnya cuman satu. Kemudian, lihat contoh yang satu ini, gitu ya. Sekarang kita balik, kalau tadi himpunan A itu adalah himpunan anak, nah kalau yang ini himpunan A-nya adalah himpunan ibu. Kemudian yang B ini adalah himpunan anak. Jadi relasinya berbeda, tukar ya. Jadi relasinya adalah ibu kandung dari. Ya, jadi Ani ibu kandung dari Rian, Desi ibu kandung dari Lia dan Ulia, kemudian Ayu adalah ibu kandung dari Arif. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, untuk Ibu Desi, ini panahnya ada dua. Satu ke Lia, satu ke Ulia. Nah, ini kita katakan bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat fungsi. Syarat fungsi tadi adalah setiap anggota suatu himpunan punya pasangan tepat satu. Ya, tepat satu artinya satu, nggak boleh lebih. Nah, jadi di sini ada yang menyangkal, yaitu Ibu Desi. Di sini pasangannya ada dua, yaitu Lia dan Ulia. Sehingga relasi ibu kandung dari ini bukan fungsi. Nah, dari kedua contoh tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa suatu fungsi pasti dia sudah relasi. Tapi, suatu relasi belum tentu kita katakan fungsi. Nah, contohnya tadi relasi ibu kandung dari ini ya, dia relasi, tapi dia bukan fungsi. Kalau contoh yang pertama tadi, dia relasi ya, relasi anak kandung dari, dan dia juga merupakan fungsi. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini fungsi itu cakupannya lebih luas ya, berarti fungsi itu sudah pasti relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Dari beberapa contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah bisa lihat sebenarnya apa sih yang menandakan bahwa suatu relasi tersebut merupakan fungsi. Nah, jadi sekarang mari kita coba kupas ya, apa saja yang menandakan atau ciri-ciri dari fungsi tersebut. Sekarang coba perhatikan diagram panah berikut. Nah, diagram panah ini menggambarkan dua himpunan yang memiliki hubungan khusus ya, yang membentuk fungsi, di mana ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat bahwa dari diagram tersebut bahwa himpunan A dan himpunan B itu bukan himpunan kosong. Artinya, kedua himpunan tersebut ada anggotanya. Nah, yang kedua, setiap anggota himpunan A harus punya pasangan di B. Nah, kita lihat bahwa
himpunan A yaitu himpunan anak, mereka punya ibu di himpunan B. Artinya di sini dia punya pasangan ya. Jadi Rian pasangannya Ani atau Rian adalah anaknya Ani. Kemudian Lia dan Ulia juga punya, yaitu pasangannya Desi, kemudian Arif pasangannya Ayu. Nah, artinya di sini himpunan A ini kalau kita ibaratkan itu tidak jomblo ya. Tidak jomblo artinya ada pasangannya. Kemudian yang ketiga, pasangan setiap anggota A tidak boleh lebih dari satu. Nah, jadi dia harus ada anggotanya tadi ya, kemudian harus punya pasangan, dan pasangannya itu hanya tepat satu, artinya hanya satu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, artinya apa? Kalau dia punya pasangan artinya dia tidak jomblo, kalau dia tidak boleh lebih dari satu artinya setia ya. Kemudian yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak punya pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu ya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah himpunan yang pertama ya, si A-nya. Harus punya pasangan dan tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau untuk yang B, itu boleh dia nggak ada pasangannya, boleh dia pasangannya lebih dari satu. Bisa dilihat di sana ya, Ibu Desi, di sana dia pasangannya adalah Lia dan Ulia. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang B. Jadi fokus kita di sini adalah lihat yang A-nya. Dalam fungsi atau pemetaan, kita kenal istilah domain, kodomain, dan range. Domain ini adalah daerah asal, kemudian kodomain itu daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, kemudian apa maksud dari ketiga ini gitu ya? Oke, sekarang coba perhatikan contoh-contoh berikut. Diagram panah berikut menunjukkan hubungan suatu fungsi ya yang memetakan dari A ke B. Jadi di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, yang dikatakan domain atau daerah asal itu adalah himpunan yang mau kita carikan pasangannya. Ya, jadi di sini ada himpunan A. Himpunan A ini kalau kita tuliskan anggota-anggotanya ya, Rian, Lia, Ulia, dan Arif. Nah, itu adalah domainnya atau daerah asalnya. Kemudian pasangannya ini ada di himpunan B. Jadi B ini kita katakan sebagai daerah kawan atau kodomain. Ya, jadi boleh kita tuliskan himpunan B atau boleh kita uraikan anggota-anggotanya yaitu Ani, Desi, dan Ayu. Nah, kemudian range. Range ini adalah anggota dari himpunan B atau himpunan kodomain ini yang punya hubungan di A. Ya, jadi yang terpilih ya sebagai pasangan gitu ya. Jadi di sini anggota B semuanya terpilih ya untuk menjadi pasangan si A. Sehingga ketiga-tiganya kita tuliskan. Jadi range-nya adalah Ani, Desi, dan Ayu. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang ini. Ini juga sebuah fungsi yang memetakan A ke B ya. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Jadi yang mau dicarikan pasangannya atau si asalnya ini adalah domain ya. Jadi domainnya di sini himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kodomainnya adalah daerah kawannya ya, tempat kita mencari pasangannya. Jadi di sini ada himpunan B yaitu 10, 11, dan 12. Nah, kemudian range atau daerah hasil ini adalah anggota atau himpunan bagian dari B yang terpilih ya, yang ada yang memiliki pasangan di A. Nah, jadi di sini cuma 12 yang terpilih. Jadi cukup 12 saja yang kita tuliskan sebagai daerah hasil. Pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa ada beberapa cara untuk menyajikan suatu relasi. Nah, karena fungsi ini juga merupakan relasi, maka ada beberapa cara juga untuk menyatakan atau menyajikan fungsi tersebut. Nah, apa saja? Oke, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, diagram panah. Nah, dari gambar bisa dilihat ya, ada sebuah diagram ya yang terdiri dari himpunan A dan himpunan B yang untuk menghubungkan keduanya itu digunakan panah. Nah, itulah yang kita katakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau yang ini itu lebih mirip kayak titik koordinat Kartesius. Jadi ada 2 titik ya. Titik yang pertama itu menyatakan domainnya, titik yang kedua itu adalah kodomainnya atau pasangannya gitu ya. Kemudian ini misalkan ada diagram panah. Nah, dari diagram panah ini bisa kita buat himpunannya, himpunan pasangannya ya. Jadi karena berbentuk himpunan jangan lupa tulis kurung kurawalnya ya. Jadi yang pertama Rian itu pasangannya April. Kemudian Lia pasangannya di sana adalah Maret ya. Kemudian Ulia juga
April ya, kemudian Arif Juli. Nah, ini menyatakan relasi lahir pada bulan apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan bentuknya seperti ini. Kemudian, nih ada diagram panah yang kedua. Nah, jadi kita buat lagi kurung kurawalnya, kemudian untuk 1 itu pasangannya 12 ya, jadi buka kurung ya buat 1,12 ya. Jadi 1 itu adalah yang berasal dari daerah asal, kemudian 12 itu berasal dari kodomennya. Kemudian 2 pasangannya 12, 3 pasangannya 12, 4 juga pasangannya 12. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Yang ketiga, diagram Kartesius. Nah, kalau ini kita buat dulu bidang Kartesiusnya, kemudian terdiri ya dari 2 sumbu ya, sumbu mendatar atau horizontal, kemudian ada sumbu tegaknya atau vertikal. Nah, untuk sumbu mendatar atau horizontalnya di sini terdiri dari himpunan siswa. Tinggal kita tuliskan anggota himpunannya ya untuk menjadi titik-titiknya. Jadi ada Arif, Lia, Riyad, dan Ulia. Kemudian untuk di sumbu tegaknya itu adalah himpunan bulan lahir. Jadi ada Maret sampai Juli. Nah, kemudian untuk menyatakan hasilnya, daerah hasilnya itu bisa dilihat di titik-titik kuning itu ya. Jadi di sana bisa kita lihat Arif itu lahirnya di bulan Juli, Lia di bulan Maret, Rian di bulan April, dan Ulia lahirnya di bulan April juga. Nah, seperti itu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar apa itu fungsi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, juga ada domain, kodomain, dan juga range. Serta kita juga sudah belajar bagaimana cara menyajikan fungsi. Oke, Ananda tetap semangat ya belajar di rumah, kemudian jaga sikap baik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.